tadi Bung mengatakan bahwa tidak semua anggota itu memahami tentang organisasi atau khususnya serikat pekerja. Nah, memang akhir-akhir ini fenomena-fenomena seperti ini banyak sekali terjadi. Banyak karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini enggan berserikat. Ada juga yang berserikat tapi hanya sebatas namanya saja ikut anggota serikat. Nah, menanggapi hal-hal yang semacam ini, bagaimana kiat dari Bung Siswanto agar pekerja ini mau kembali untuk berserikat? Karena nilai tawar atau bargaining powernya seorang pekerja ini adalah di serikat pekerja. Apa yang akan Anda lakukan agar teman-teman dari karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan ini gemar lagi untuk berserikat, mau untuk bergabung ke dalam serikat pekerja dan menghimpun kekuatan yang jauh lebih besar? Jadi begini, tentu untuk merekrut anggota baru itu bukan perkara yang mudah atau bukan perkara yang gampang, tapi itu juga bukan perkara yang mustahil untuk kita lakukan. Yang terpenting adalah pendekatan secara psikologis. Ketika terjadi sebuah permasalahan di perusahaan yang tidak berserikat, tapi kalau di situ kita bisa hadir, memberikan pemahaman dan kalau bisa sekaligus mengadvokasi, meskipun bukan anggota awalnya, tapi ketika kita sudah dekat, pendekatan secara psikologis dan diberikan pendampingan ketika itu terjadi sebuah permasalahan, sangat tidak mustahil itu nanti bisa bergabung ke kita. Tapi aturan-aturan di dalam berorganisasi tentu ini kan juga harus diindahkan. Ketika jangan hanya karyawan atau perburu yang di perusahaan yang mendapatkan masalah saja yang bergabung ke kita. Ketika masalah sudah selesai, nanti bisa lepas. Nah, itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi itu seperti itu. Jadi kalau bisa sebelum ada persoalan atau permasalahan, kita ini sudah dekat dengan mereka. Akhirnya lambat dengan seiring berjalannya waktu nanti kemudian teman-teman itu bisa bergabung dengan kita. Ya contohnya dulu yang di PUK, mungkin dari Mas Afan dulu kan berangkatnya yang di PUK itu juga kan berangkatnya dari situ ya. Ketika kita sudah dekat, kita kenal, maka kita bergabung jadi satu sehingga teman-teman ini sadar betapa pentingnya serikat pekerja ini. Artinya poinnya adalah memberikan penyadaran dan juga pemahaman kepada pekerja buruh ya agar apalagi sekarang kayak aturan-aturan pemerintah yang baru-baru ini yang mau dilaksanakan per April tahun 2024 ini, seperti pajak di luar PP 21 itu kan ada pajak tarif efektif rata-rata yang diatur di PP 58 tahun 2024 ini kalau tidak salah itu juga ada. Jadi di samping kita kena potongan PP 21, kena potongan pajak lagi, ditambah lagi sekarang akhirnya ada tapera. Itu sangat menurut saya kan program pemerintah yang tujuannya ingin mensejahterakan tapi salah konsep menurut saya pribadi. Karena apa? Banyak kawan-kawan buruh itu yang sudah punya rumah tapi belinya tidak cash tapi ngangsur. Nah, meskipun sudah punya rumah tapi buruh itu diwajibkan untuk ikut tapera. Kan sebenarnya kan jadi coba nanti justru malah membebani kehidupan pekerja. Jadi itu kawan-kawan sahabat Suara Pergerakan, permasalahan perburuan ke depan ini akan jauh semakin kompleks ya Bung ya. Iya. Untuk itu Bung Siswanto menyarankan agar siapapun yang bekerja, siapapun yang namanya buruh harus punya organisasi minimal di lingkup perusahaannya masing-masing.